Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Dan pengumuman hasil SKD akan dilakukan pada tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 2021. Demikian juga nanti setelah pelaksanaan SKD, kemudian kami meminta para peserta untuk melakukan registrasi kembali, karena bisa saja karena kita masih di dalam kondisi pandemi, maka bisa saja nanti pergerakan orang itu akan diminimalisir, sehingga bisa saja yang tadinya ada titik lokasi di wilayahnya kemudian akan dibatasi pergerakannya, sehingga yang bersangkutan perlu memilih kembali titik lokasinya sesuai dengan titik lokasi domisili terdekat yang bersangkutan. Jadi mereka wajib untuk melakukan registrasi ulang dan kemudian memilih kembali titik lokasi ujian yang dekat dengan mereka. Nah, setelah melakukan registrasi ulang, maka mereka kemudian melaksanakan SKB yang kami rencanakan tanggal 8 sampai 29 November, dan penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2021. Sementara pengumuman kelulusan itu akan direncanakan tanggal 18 sampai 19 Desember 2021. Kemudian selanjutnya ada masa sanggah. Masa sanggah ini kembali, tadi yang saya sampaikan ada sanggahan, 2 kali sanggahan. Sanggahan pertama adalah verifikasi administrasi, dan sanggahan kedua adalah pada saat penentuan kelulusan akhir. Nah, masa sanggah yang kedua itu adalah tanggal 20 sampai dengan 22 Desember. Dan instansi kemudian menjawab sanggahan ini tadi dari seluruh peserta tanggal 20 sampai dengan 29 Desember 2021. Nah, baru pengumuman final setelah pasca sanggah itu dilakukan tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, pengisian bagi mereka yang lulus seleksi, pengisian daftar riwayat hidup melalui sistem, tentu saja semua proses dilakukan melalui sistem. Kami tidak lagi menerima berkas, akan dilakukan melalui sistem aplikasi, dan itu akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 18 Januari 2022. Dan usul penetapan nomor induk pegawai untuk CPNS dan nomor induk P3K itu akan ditetapkan tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2022. Di sistem back office-nya SSC ASN saat ini telah siap untuk menerima pendaftaran secara online seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021 ini. Dan kesiapan tersebut Bapak Kepala BKN telah menandatangani surat nomor 5587 B/KS 0401 SDK 2021 tentang jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai P3K non guru tahun 2021. Khusus untuk yang P3K guru nanti akan ada surat terpisah karena proses verifikasinya akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Ristek. Jadi nanti surat dan termasuk pengaturan jadwal teknis pelaksanaan seleksi untuk yang melalui UNBK-nya, nanti jadwalnya akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Ristek. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada teman-teman wartawan terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suherman. Jadi teka-teki selama ini kapan pengumuman CPNS akan dibuka sudah jelas, dan mungkin juga teman-teman wartawan juga sudah banyak yang mendapatkan surat Kepala BKN yang disebutkan Pak Deputi tadi mengenai jadwal pelaksanaan seleksi ASN tahun 2021. Pak Deputi mau menambahkan? Baik. Kalau tidak ada tambahan, kalau belum ada tambahan ya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijelaskan. Kami undang teman-teman dari media untuk menyampaikan pertanyaan yang bisa disampaikan secara langsung. Ya, kami persilahkan untuk
raise hand atau apa biar kami bisa melihatnya. Nah, videonya dinyalakan juga. Silakan dari siapa? Dari media apa? Silakan. Silakan Mbak Meisya di BNN. Videonya dibuka biar kelihatan. Ininya jaringannya nggak bagus Pak Karo. Saya nggak usah pakai ya. Nggak usah pakai video. Nggak apa-apa ya. Ya, silakan Mbak Meisya. Saya ingin mempertanyakan yang soal, bukan mempertanyakan, saya ingin menggali lagi yang soal mekanisme pendaftaran itu. Itu kan masih jadi polemik, walaupun tadi Pak Deputi sudah menjelaskan dengan sangat baik, terutama yang soal mekanisme yang surat edaran itu, di situ kan hanya untuk CPNS dan PPK non-guru. Nah itu yang jadi pertanyaan dari kalangan guru, apakah kenapa tidak berbarengan gitu? Kenapa tidak berbarengan walaupun tadi Pak Suharman sudah menjelaskan bahwa yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek itu adalah jadwal seleksinya. Kalau pendaftaran kan semua satu di portal SSCASN. Tapi yang harus dipikirkan adalah psikis dari guru, dan guru itu potensi untuk pelamarnya itu kan banyak. Itu tersedia 525.000 formasi. Nah itu kan bisa dibayangkan, belum lagi dengan PPG itu, yang lulusan PPG maupun swasta, karena jarak itunya kan harus empat kategori itu kan mendaftar satu kali tuh, yang mulai tanggal 30 sampai 21 Juli. Nah yang di pertanyaan, kira-kira kapan jadwal dari Kemdikbud itu akan turun, walaupun itu ranahnya Kemendikbud Dikti, tapi kan paling tidak sebagai Pangselnas kan harus tahu jadwal itu, harus jelas dulu supaya guru-guru itu tidak galau gitu. Mereka galau saat ini. Ya. Baik, Desi, itu saja pertanyaannya. Bagaimana? Itu saja pertanyaannya. Kami sudah bisa menangkap. Ya, itu aja. Oke, baik. Langsung silakan Pak Deputi untuk dijawab. Ya, terima kasih Mbak Yesi atas pertanyaannya atau konfirmasi lebih detail terkait dengan jadwal untuk P3K guru. Jadi memang untuk P3K guru nanti akan ada surat tersendiri dari Kepala BKN. Hanya saja nanti yang detail pelaksanaan seleksinya itu yang nanti akan diatur melalui suratnya Kemendikbudristek. Itu detail pelaksanaan seleksi. Jadi nanti tanggalnya berapa akan dilakukan, yang tahap pertama, kapan dilakukan tahap kedua, kapan dilakukan tahap ketiga, itu yang akan disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbudristek. Tetapi untuk yang pendaftaran, betul tadi yang Mbak Isi sampaikan bahwa pendaftaran akan dilakukan secara serentak, dan suratnya sebetulnya sudah ada. Nanti setelah press conference ini baru akan disampaikan. Sementara yang CPNS tadi itu yang sudah beredar di masyarakat itu kan saya nggak tahu ini surat siapa yang mengedarkan itu. Tapi sebetulnya suratnya dua-duanya sudah ada. Baik itu yang memang dibedakan dua suratnya karena satu adalah atau disiapkan oleh BKN untuk seleksi CPNS dan P3K non-guru, tapi juga jadwal pendaftaran dan sampai dengan pengumuman hasil itu juga disiapkan oleh BKN. Hanya saja nanti untuk teknis pelaksanaan seleksinya itu yang nanti jadwalnya akan disiapkan oleh teman-teman di Kementerian Dikbudristek. Jadi pendaftaran betul tetap sama dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021 ini. Nanti data dari peserta, begitu semua orang sudah mendaftar, para peserta guru, pertama yang guru tadi, yang karena Mbak Isi menanyakan yang guru, maka datanya nanti akan langsung
di inline-kan dengan menggunakan API service ke teman-teman di Kementerian Dikbud. Jadi teman-teman di Kementerian Dikbud sudah bisa menyusun jadwalnya berdasarkan data yang masuk